Hai guys, kembali lagi ke channel Alur Film. Di video kali ini, channel Alur Film akan membahas film dari Thailand yang berjudul God's Wife yang dirilis di tahun 2018. So, tanpa berlama-lama, langsung ke videonya. Di awal film diperlihatkan suatu adegan kejadian di Karawang 10 Oktober 2019. Setelahnya tampak seorang biksu sedang mengobati seorang wanita yang sedang kerasukan. Lanjut ke scene selanjutnya, tampak gadis muda bernama Nart sedang berada di kamarnya untuk merapikan baju serta riasan wajahnya. Setelahnya ia berangkat untuk ke sekolah, tetapi saat ia akan keluar dari gerbang apartemennya, ia disapa pemilik apartemen dan salah satu cewek yang bernama Min. Setelah sampai di halte bus, ia malah tertinggal oleh bus yang mengarah ke sekolahnya. Setelah agak lama menunggu, muncullah lelaki yang bernama Mac. Lelaki tersebut ternyata satu sekolah dengan Nart. Di situ mereka saling berkenalan, di mana lelaki itu kakak kelasnya, sedangkan Nart adik kelasnya. Setelah berkenalan, Mac memutuskan memberhentikan taksi, lalu mereka berdua pun menaiki taksi tersebut. Setelah kejadian perkenalan itu, hari-hari mereka berdua pun dipenuhi dengan hari-hari bahagia. Sepertinya mereka berdua sama-sama saling jatuh cinta. Setelah pulang sekolah, Mac memutuskan untuk datang ke apartemen Nart untuk beralasan mengajari Nart belajar. Karena Mac sering datang ke apartemen Nart, kini mereka berdua sering tidur bersama walaupun mereka pisah ranjang. Tapi saat malam ibu Nart menelpon, Mac mengganggu Nart yang sedang menelpon dengan ibunya. Dengan hasil mereka melakukan sesuatu. Pada esok harinya, Nart mendengar bahwa namanya dipanggil untuk datang ke ruangan guru. Ternyata ibu Mac sudah berada di sana dan memarahi Nart untuk tidak mendekati Mac lagi. Dan Nart pun hanya menangis. Setelah pulang sekolah, Nart pulang dan ternyata ibunya sudah berada di kamarnya dan menasehati Nart untuk tidak berhubungan dengan Mac lagi. ก็มีแต่จะทุกข์ใจเปล่า Esok paginya, Nat mendapat pesan dari Meg untuk memberitahu bahwa Meg akan pindah sekolah ke luar negeri atas perintah ibunya. Kini hari-hari Nat dilalui sedih tanpa kehadiran Meg di sisinya. Setelah kepergian Meg, kini Nat hamil atas perbuatan mereka di malam itu. Dan itu membuat ibu Nat marah besar. Dan esok paginya, ibu Nat dan Nat memutuskan untuk pergi ke rumah sakit terseluduk khusus untuk menggugurkan janin Nat. Namun naasnya pekerjaan itu tak berjalan lurus dan membuat Nat meninggal dan menjadikannya roh jahat. Beberapa hari kemudian, ibu Nart datang ke kamar Nart dan membacakan sesuatu agar roh Nart kembali ke alam yang semestinya. Tetapi Nart tidak mau dan membuat ibunya ketakutan. Pada malam harinya, ibu kos Nat berkumpul dengan para penyewanya yang bernama Min, Pak Pun, dan lelaki gendut. Ibu kos bercerita bahwa Nat sudah mati dan itu membuat mereka bingung sebab saat mereka melintasi kamar Nat ada suara yang terdengar dari kamar Nat. Tepat pukul 2 malam kurang 15 menit, kini roh Nat mengganggu ibu kos dan itu membuat ibu kos ketakutan. Dan esok paginya ibu kos menelpon ibu Nat untuk memberitahu Nat mengganggu dirinya dan penghuni lainnya. Di lain sisi, kini Meg berusaha menghubungi Nat tetapi tidak ada jawaban. Lanjut ke scene selanjutnya, setelah mendapatkan laporan dari ibu kos, kini ibu Nat pergi ke rumah sakit terseluduk tersebut bersama seorang dukun. Dukun itu ingin memulangkan Nat ke alam yang sesungguhnya,
Tetapi Nart tidak mau dan membuat dukun tersebut disakitin dan segera pergi dan memberitahu pada ibu Nart bahwa Nart kini menjadi roh yang jahat. Singkat cerita, kini Nart semakin merajalela mengganggu semua penghuni apartemen. Di lain scene, Meg beralasan akan pergi berkemah, padahal itu hanya bohongnya untuk pulang dan menemui Nart. Setelah kegagalan itu, kini ibu kos kembali memanggil dukun, tetapi dukun itu dikalahkan oleh Nart. Kini Meg telah sampai ke apartemen Nart dan mengetuk pintu Nart dan masuk ke dalam. Ternyata Nart duduk di kasur dengan menggendong bayinya. Di sini Nart akan merubah penampilannya saat Meg bersama dirinya. Saat Meg turun ke bawah untuk mencari makan, semua penghuni melihatnya dengan tatapan ketakutan dan bingung. Saat ia akan kembali ke kamarnya, Meg dijegat oleh Min. Min ingin mengatakan sesuatu tetapi tak jadi karena Meg buru-buru. Setelah sampai di kamar, Meg mengajak Nart menikah, tetapi Nart bilang nanti saja. Pada esok paginya, Meg pulang ke rumahnya untuk memberitahu bahwa ia akan menikahi Nart. Tetapi ibunya bilang bahwa Nart telah mati, tetapi Meg tidak percaya dan berlalu pergi. Setelah pulang dari rumah ibunya, Meg membuktikan Nart sudah mati atau belum. Ia mencoba memoto anaknya dan benar saja anaknya bukanlah manusia. Pada malam harinya, ibu kos sedang berkumpul dengan penghuni apartemennya. Di situ Min membahas Nart bisa pergi dari apartemen tersebut dengan cara mereka harus membawa biksu sakti ke apartemen itu. Singkat cerita, besok paginya Min dan ibu kos pergi ke tempat di mana biksu itu tinggal. Setelah sampai di sana, mereka menceritakan semua kejadian yang dialami mereka semua. Biksu itu memberitahu bahwa ia tak bisa mengusir roh yang menempati suatu ruangan. Ia hanya bisa mengusir roh yang berada di dalam tubuh. Tetapi biksu itu memberitahu ia akan mencoba untuk mengusir roh Nart. Setelah kepulangan Min dan ibu kos, esok malamnya biksu itu datang bersama seorang pemuda. Saat itu juga biksu itu pergi ke lantai 4 di mana kamar Nart berada. Sebelum pergi, biksu itu memberitahu apapun yang terjadi jangan masuk ke dalam. Berbeda di dalam kamar, Nart menyuruh Meg membawa bayi mereka ke loteng. Saat biksu itu naik, ia diganggu dengan banyak pintu yang menutup dan membuka dengan cepat. Biksu itu berdoa dan mengeluarkan jimat dan seketika pintu tersebut berhenti bergerak. Kini kamar Nart yang terbuka dan biksu itu masuk ke dalam. Dan Nart pun menampakkan wujudnya dan melawan, tetapi Nart kalah oleh biksu itu. Dengan cepat biksu itu melilitkan benang yang sudah dibacakan doa dan roh Nart hanya diam. Saat Nart akan dipulangkan ke alam yang sesungguhnya, tiba-tiba Meg datang dan memarahi biksu tersebut. Biksu itu memberitahu Meg bahwa Nart sudah mati dan Meg tak percaya juga. Biksu itu kini menyuruh Meg menutup mata dan membaca doa sebanyak 3 kali. Saat itu juga, Meg kembali ke adegan di mana saat ia memoto anaknya. Ternyata benar Nart sudah mati dan Meg berlari keluar karena ketakutan. Naasnya ia malah tertabrak mobil saat akan kembali ke kamar Nart. Dan ternyata waktu adegan Meg memoto anaknya, ia baru percaya bahwa Nart sudah mati. Dan kalian lihat saat Meg mengambil HP-nya yang terjatuh, HP-nya itu layarnya tidak retak. Dan di situ yang mengambil HP itu adalah rohnya Meg, bukan Meg yang masih hidup. Dan saat mereka berfoto di situ, Meg sudah mati dan kini mereka menjadi keluarga roh yang menempati ruangan itu. Dan meminta biksu itu tak mengusir mereka dari ruangan itu dan akan berjanji tidak akan mengganggu siapapun. Dan biksu itu pun mengabulkan permintaan mereka.
dengan simbol yang diberi di pintu tersebut, dan mereka akan terkunci selamanya di kamar itu. Kini kehidupan kembali normal, dan kini Ibu Nar dan Ibu Meg serta penghuni apartemen berdoa dan mengadakan acara kepergian Meg dan Nar, dan film pun selesai. Oke guys, segitu aja pembahasan film God's Wife, dan kalau ada kesalahan saya minta maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe agar kalian tahu saat saya upload video baru, dan bye bye.